Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Alhamdulillah hari ini perkuliahan sudah memasuki minggu ke-13, 15 Desember 2021. Alhamdulillah juga kita masih diberi kesehatan ya untuk mengikuti perkuliahan. Oke, minggu kemarin materi yang saya bagikan mengenai organisasi dan manajemen masa yang akan datang ya. Dan pada hari ini sedikit kelanjutannya ya. Sedikit saya sampaikan materi minggu kemarin, yaitu dengan banyaknya persaingan bisnis di zaman sekarang, suatu organisasi atau perusahaan harus bisa yang pertama berinovasi, yang kedua membuat suatu perubahan agar organisasi atau perusahaan tidak tertinggal zaman ya. Salah satu caranya adalah menggunakan teori Six Sigma ya. Digunakan untuk melakukan perbaikan dan peningkatan proses serta pengendalian kualitas secara terus-menerus ya. Jika perusahaan menguasai Six Sigma dan dengan baik, maka kualitas produk semakin baik pula ya. Itu sedikit materi yang kemarin. Nah, pada hari ini kelanjutannya adalah sebagaimana ilmu lainnya, manajemen juga telah melampaui perkembangan dari zaman ke zaman dan menyesuaikan dengan peradaban manusia. Konsep manajemen yang saat ini sering kita terapkan adalah bagian dari manajemen modern. Namun apa sebenarnya manajemen modern itu? Apa manfaatnya untuk sebuah organisasi dan bagaimana implementasi terbaiknya dalam kehidupan berorganisasi? Definisi dari manajemen modern yaitu dalam perkembangan sejarahnya, teori manajemen selalu berfokus pada pertumbuhan kegiatan usaha dan produktivitas untuk mencapai tujuan organisasi, berorientasi pada perhitungan yang bersifat ilmiah. Ya. Dimulai dari teori manajemen klasik hingga teori manajemen neoklasik yang dihasilkan dari percobaan-percobaan para ahli atas ketidakpuasannya pada teori pendahulunya. Di sini manajemen klasik adalah teori yang mengutamakan efektivitas waktu, hasil, budget, dan lainnya yang dapat terukur. Teori klasik juga terkesan kaku karena kontrol sepenuhnya dipegang oleh manajer dan pekerja hanya perlu mengeluarkan tenaganya saja. Teori ini kurang mengutamakan aspek sosial dari SDM yang dimiliki. Pada teori neoklasik, beberapa ahli melakukan percobaan untuk memperbaiki kekurangan tersebut, di mana akhirnya lahir pendekatan human relation yang akan mengutamakan aspek hubungan antar manusia dan organisasi, sesuatu yang tidak dimiliki oleh teori klasik ya. Semakin berkembangnya zaman, ditambah dengan penemuan-penemuan teknologi, teori manajemen pun mengalami perkembangan. Setelah teori klasik dan neoklasik, muncullah teori manajemen modern. Manajemen modern telah berkembang dengan pertumbuhan sosial ekonomi dan lembaga ilmiah. Teori yang telah dikembangkan sejak tahun 1950 ini mengemukakan bahwa organisasi bukanlah suatu sistem tertutup yang berkaitan dengan lingkungan yang stabil, tetapi organisasi adalah suatu sistem terbuka yang harus menyesuaikan diri dengan perubahan-perubahan lingkungannya. Dengan kata lain, konsep daripada teori ini bersifat fleksibel dengan perkembangan dunia, ya. Jadi yang telah saya sampaikan tadi ya mengenai teori klasik dan neoklasik. Di sini beda dari teori klasik dan neoklasik ya kalau secara garis besarnya. Kalau teori klasik itu menekankan pada struktur ya, seperti tata tertib organisasi formal. Jadi yang formal-formal, sedangkan neoklasik menekankan aspek psikologis dan sosial karyawan sebagai individu dan maupun kelompok ya. Sedangkan manajemen modern tadi ialah memperbaiki dari sistem ini tadi, teori ini tadi ya, untuk lebih fleksibel. Oke. Di sini manajemen modern berkembang dalam dua aliran. Aliran pertama merupakan pengembangan dari aliran hubungan manusiawi yang dikenal sebagai perilaku organisasi. Aliran kedua dibangun atas dasar ilmiah, dikenal sebagai aliran kuantitatif ya. Sedangkan perilaku organisasi itu sendiri
Perkembangan aliran perilaku organisasi ditandai dengan pandangan dan pendapat baru tentang perilaku manusia dan sistem sosial. Prinsip dasar perilaku organisasi, manajemen tidak dapat dipandang sebagai proses teknik secara ketat atau peranan, prosedur, dan prinsip. Manajemen harus sistematis, pendekatannya harus dengan pertimbangan konservatif, organisasi sebagai suatu keseluruhan, dan pendekatan manajer individual untuk pengawasan harus sesuai dengan situasi. Pendekatan motivasional yang menghasilkan komitmen pekerja terhadap tujuan organisasi sangat dibutuhkan. Sedangkan aliran kuantitatif merupakan pengembangan manajemen ilmiah. Aliran ini ditandai dengan berkembangnya tim operasional riset yang penting dalam pengambilan keputusan untuk pemecahan masalah-masalah industri. Prosedur-prosedur operasional riset tersebut kemudian diformalisasikan dan disebut sebagai aliran manajemen ilmiah. Ya. Teknik-teknik manajemen ilmiah digunakan dalam banyak kegiatan seperti penganggaran modal, manajemen aliran kas, ya, production schedule, ya, pengembangan strategi produk, perencanaan program pengembangan sumber daya manusia, penjagaan tingkat persediaan yang optimal, dan sebagainya. Berikutnya, di sini keuntungan teori manajemen modern. Setelah melewati berbagai perubahan, teori manajemen modern adalah teori terkini yang kerap digunakan di dalam manajemen sebuah organisasi. Berikut adalah keuntungan dalam mengaplikasikan teori ini di dalam badan manajemen organisasi. Banyak digunakan dalam kegiatan sehari-hari, meliputi penganggaran modal, perencanaan produk, manajemen persediaan, ya, penjadwalan, metode antrian, transportasi, dengan pendekatan yang lebih baik daripada teori pendahulunya, sehingga memenuhi kebutuhan organisasi atau perusahaan secara menyeluruh. Lebih dinamis karena pusat komando tidak harus berada di dalam sosok manajer saja, tetap bisa dikembangkan dengan menunjuk bagian organisasi lain seperti supervisor atau team leader. Perpaduan antara teori klasik dan neoklasik dengan konsep yang lebih maju dibandingkan teori sebelumnya, sehingga bisa mendapatkan konsep manajemen yang lebih fleksibel mengikuti perkembangan teknologi. Karena sifatnya yang fleksibel dan dapat menyesuaikan ke berbagai aspek, teori manajemen memberikan kemudahan dalam implementasinya. Fleksibilitasnya akan menyesuaikan dengan perkembangan teknologi dan zaman, sehingga mudah diterapkan di organisasi atau perusahaan manapun, baik skala besar atau kecil. Meski begitu, teori manajemen modern tampaknya belum bisa mengoptimalkan aspek sosial dan hubungan kemanusiaan antar anggota organisasinya. Di sini kelebihan dan kekurangan manajemen modern. Kelebihannya, banyak variabel yang bisa diolah dengan teori ini seperti penganggaran modal, perencanaan produk, dan sebagainya. Pergerakan lebih dinamis dan fleksibel karena pusat komando bisa disesuaikan dengan kondisi organisasi maupun perkembangan dunia. Sedangkan kekurangannya, konsep manajemen modern sulit dipahami karena perhitungannya sangat sulit, masih dinilai kurang dalam pengelolaan aspek sosial SDM. Oke, itu tadi materi manajemen, ya, manajemen yang masa akan datang di minggu kemarin dan di hari ini. Tambahannya adalah adanya teori neoklasik dan klasik dan keuntungan dan kerugian dari teori manajemen modern, ya. Di sini keuntungan dari teori manajemen modern, ya, garis besarnya sering digunakan dalam kegiatan sehari-hari, meliputi perencanaan produk, manajemen persediaan, ya, transportasi, dan sebagainya. Sedangkan kelebihan dan kekurangan teori manajemen modern, kalau kelebihannya mempermudah komunikasi, ya, akses pendidikan yang dicari itu mudah, promosi juga mudah, akses tidak berbatas waktu atau 24 jam seperti saat ini, ya. Semua menggunakan digital, ya, menggunakan iptek, ya. Jadi semuanya kalau mencari apapun, kalian menginginkan apapun ilmu bisa melalui internet. Jadi tidak berbatas waktu dan bisa kapan saja, atau kalian kalau seandainya mau berbisnis juga mudah dalam berpromosi, ya, gitu ya. Sedangkan kekurangannya cenderung kita menjadi malas, ya, karena terbiasa dengan informasi yang instan. Terus kita juga bisa mendapatkan informasi-informasi negatif, ya, secara tidak langsung. Biarpun kalian tidak mencari, tiba-tiba ada saja kalian mendapatkan informasi negatif, ya. Sudah itu
Dengan adanya kecanggihan saat ini ya, kalian juga bisa menggunakan games. Jadi bisa kalian bekerja sambil bermain game, belajar sambil bermain game. Jadi kita lebih cenderung manja atau malas ya. Oke, sampai di sini paham apa yang disampaikan oleh Bu Zakia? Paham, Bu. Paham ya. Jadi kalau menggunakan online juga kita sering ada penipuan-penipuan lewat online gitu. Jadi ada plus minusnya lah ya dengan manajemen modern, dengan manajemen yang masa lalu gitu. Jadi kalian saja bisa menyikapinya dengan cerdas. Ambil segala hal-hal yang canggih saat ini dengan menyikapinya dengan positif ya. Dan yang manajemen yang masa lalu juga bisa kita ambil yang baiknya saja. Kalau seandainya belum bisa mempengaruhi kehidupan kalian saat ini, kalian bisa memakai dengan manajemen modern. Jadi di combine gitu ya, agar kalian mendapatkan suatu ilmu yang lebih baik daripada masa lalu gitu ya. Oke, ada yang mau ditanyakan kira-kira? Tidak ada yang mau bertanya? Tidak ada. Oke ya, itu aja dari saya. Minggu depan kita bertemu di minggu ke-14 ya. Mudah-mudahan kita semua sehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih Nisa, terima kasih semua ya. Sampai jumpa minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya izin live ya.